Kalau kita ngomongin sosok paling membingungkan di jagat internet Indonesia, nama Aldi Taher tuh pasti langsung muncul, ya kan? Sensasi viral, iya. Calon politisi? Pernah. Penyanyi absurd? Banget. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik semua kekacauan itu, ada sebuah cerita yang luar biasa dalam. Sebuah studi kasus tentang gimana rasanya berhadapan langsung dengan kematian, dan bagaimana momen itu bisa mengubah segalanya. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, kita punya Aldi Taher yang ini, aktor serius dari era 2000-an. Kelihatan beda banget kan? Nah, di sisi lain kita punya Aldi Taher yang sekarang. Pria yang dengan santainya nyanyiin lagu Coldplay secara, ya gitu deh, di media sosial. Pertanyaannya kan simple, gimana ceritanya dua persona yang kayak langit dan bumi ini bisa ada dalam satu orang yang sama? Dan kontradiksinya tuh makin dalam kalau kita lihat profilnya. Dia ini sarjana ekonomi akuntansi. IPK-nya 3,5. Skripsinya aja serius banget, bahas soal pengendalian anggaran dana. Terus, kok bisa jadi sensasi viral dan calon politisi dengan gaya yang super absurd? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi, kenapa sih dia bertingkah seperti ini? Untuk benar-benar ngertiin metode di balik semua kegilaannya, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke satu peristiwa spesifik yang benar-benar mengubah total arah hidupnya. Di tahun 2016, segalanya berubah. Aldi didiagnosis menderita kanker kelenjar getah bening. Dan ini bukan cuma soal penyakit. Ini adalah momen di mana dia berhadapan langsung dengan kematian. Pengalaman inilah yang bakal merombak total cara dia memandang hidup. Inilah titik baliknya. Nah, apa yang dia alami ini ada istilahnya loh dalam dunia psikologi, namanya post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Ini adalah sebuah teori psikologis yang nunjukin kalau orang yang berhasil melewati perjuangan berat atau trauma justru bisa mengalami pertumbuhan yang positif setelahnya. Jadi, tujuannya bukan cuma kembali normal, tapi tumbuh jadi sesuatu yang sama sekali baru. Coba dibayangin, kalau kamu udah pernah menatap langsung ketakutan terbesar dalam hidup, yaitu kematian. Kira-kira kamu masih peduli nggak kalau ada orang di internet yang bilang kamu cringe? Kayaknya enggak kan? Nah, itulah poin krusialnya. Rasa takut dihakimi sama orang lain itu jadi nggak ada artinya lagi. Rasa malu jadi nggak ada harganya. Dan filosofi baru ini kelihatan jelas banget pas dia sempat nyalon di dunia politik. Waktu ditanya apa visi dan misinya, dia ngasih jawaban yang sekarang jadi legendaris ini. Saya juga bingung. Di dunia yang isinya politisi dengan jawaban super rapi dan terpoles, jawaban kayak gitu tuh menonjol banget. Ini bukan berarti dia nggak punya rencana, tapi ini adalah sebuah tindakan yang disebut radical honesty, kejujuran yang radikal. Dan anehnya, kejujuran yang menampar kayak gini justru nyambung sama banyak orang yang udah capek sama kepalsuan dan pencitraan. Ini ngebawa kita ke konsep kunci lainnya untuk memahami dia. Aldi Taher itu bukan korban lelucon. Dia bukan objek yang ditertawakan. Justru sebaliknya, dia adalah penulis leluconnya. Dia yang pegang kendali penuh dengan cara menertawakan dirinya sendiri sebelum orang lain sempat melakukannya. Jadi, filosofinya bisa kita sebut nihilisme yang optimis. Sebuah keyakinan bahwa karena hidup ini pada dasarnya absurd dan gak punya makna yang pasti, ya kita bebas buat menciptakan makna kita sendiri. Buat dia artinya ya jadi absurd dengan penuh sukacita. Langkahnya simpel, akui hidup itu aneh, berhenti pusing sama omongan orang, lakuin apa yang bikin bahagia, dan yang terpenting, ketawain diri sendiri duluan. Oke, filosofinya dalam, tapi pertanyaannya kan, emang bisa beneran cari nafkah dari jadi seorang meme profesional? Emang kekacauan kayak gini bisa menghasilkan uang? Eits, jangan lupa, di balik semua kekacauan ini, ada pikiran seorang akuntan. IPK 3,5 itu bukan sekadar angka loh, itu bukti kalau dia paham betul gimana cara kerja bisnis. Dan ternyata persona uniknya ini sangat diminati. Dengan bayaran penampilan yang kabarnya bisa mencapai 35 juta rupiah per jam, ini jadi bukti kalau kekacauan bisa jadi komoditas yang sangat berharga. Dia benar-benar mengubah persona ini jadi model bisnis yang brilian. Mulai dari jualan burger yang langsung ludes cuma gara-gara satu postingan Instagram, sampai strategi media sosialnya yang suka nge-tag seleb dunia secara acak yang justru bikin dia tetap relevan di puncak algoritma. Belum lagi lagu-lagunya yang ngebahas apapun yang lagi viral. Inilah efek Aldi Taher dalam prakteknya. Tapi tujuan akhir dari semua cara dia menghasilkan uang ini bukanlah ketenaran radi ketenaran. Bukan cuma buat cari perhatian. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar di baliknya. Di balik semua klip viral itu, ada seorang pria yang sangat berbakti sama ibunya, yang secara konsisten pakai platformnya buat ngedukung sesama penyintas kanker.
Tujuan utamanya, seperti yang sering banget dia bilang, adalah untuk membahagiakan orang tuanya dan menafkahi keluarganya. Jadi ya, kita mungkin nggak selalu setuju dengan semua tingkah lakunya. Tapi ceritanya, ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran akhir yang cukup provokatif tentang hidup kita sendiri. Mungkin yang sebenarnya butuh dikasihani itu bukanlah Aldi Taher, tapi justru kita. Kita yang terlalu takut untuk bertindak hanya karena takut sama apa kata orang.